Oke, selamat datang kembali di channelnya Lingka Puri, guys. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik. Ternyata Indonesia merupakan kunci dunia loh, guys. Penasaran seperti apa videonya? Yuk langsung kita gas. Pak, Indonesia bisa jadi dunia, gak bakal bisa bikin smartphone dan tanpa mobil listrik. Indonesia. Indonesia adalah penghasil nikel terbesar di dunia. Dan nikel itu bahan utama baterai lithium di gadget dan mobil listrik. Nikel Indonesia dipakai untuk bikin baterai Tesla, smartphone kayak iPhone, Samsung, dan juga motor listrik. Makanya sekarang banyak negara rebutan kerjasama Banyak karena negara Indonesia bisa jadi rebutan raja kerjasama. baterai dunia. Tapi di balik itu, tambang nikel juga punya dampak ke lingkungan. Itu yang harus kita Jadi ingat. harus pinter kelola biar nggak jadi bencana. Siapa sangka kunci masa depan teknologi dunia ada di Indonesia. Mas Bule ini Kunci masa menjelaskan depan ada di kenapa Indonesia. Indonesia di peta itu kecil, padahal negaranya luas banget. Nah, Di mana Eropa menjadi pusat dunia, Mas sentral Bule dunia, bahas dan kalau peta kita lihat Indonesia. dari perspektif Ada. ini, yang ungu itu Indonesia, itu Eropa, dan yaitu Indonesia kayak kepulauan kecil-kecil aja pulaunya di ocean sana. Dan ternyata, ketika ditarik ke Eropa, luas Indonesia itu membentang mulai dari Irlandia sampai ke Turki. Dari Irlandia Kita sampai ambil Indonesia dan taruh ke atas Eropa, kita bisa lihat sebesar apa Indonesia. Dari Irlandia sampai ke Turki, gitu. Seperti satu kontinen Eropa. But there is only one holiday that I really enjoyed in my life. 4 years ago, I did a holiday to Bali, and I still haven't left. And every day for me is a holiday in Bali. And 4 years ago, though, I didn't know where I wanted to go. So what I did, I started reading all the tourism slogans from every single country. And I chose Indonesia because Indonesia has the best slogan in the world. slogan. What? Okay, thank you, I guess. Wonderful Indonesia, you know? It makes you want to go to this beautiful. Kalian tahu, ternyata banyak negara yang sangat bergantung pada Indonesia. Banyak Singapura negara yang hampir bergantung pada 95% Indonesia, ya? listriknya bergantung pada gas alam dari Natuna dan Kepulauan Riau. Timor Leste mengimpor lebih dari 70% kebutuhan pokoknya dari Indonesia, hingga warganya berobat dan berbelanja ke Kupang dan Bali. Di perbatasan Papua Nugini, warganya bahkan bertransaksi dengan rupiah karena barang dari Indonesia jauh lebih murah. Malaysia dan Brunei bergantung pada jutaan tenaga kerja Indonesia di sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga. Sementara itu, India membeli sekitar 40% batu bara impornya dari Indonesia, sangat luar biasa. dan negara-negara Eropa masih mengandalkan nikel serta minyak sawit kita untuk industri mereka. Di Afrika, selain batu bara, minyak sawit, dan pupuk, mie instan asal Indonesia, khususnya instan, brand ya? ini, bahkan sudah jadi kebutuhan pokok. Di Nigeria, penjualannya Jadi bahkan makanan lebih besar favorit di daripada Nigeria. di Indonesia sendiri. Terakhir, Australia pun tak lepas dari Indonesia. Lebih dari 40% perdagangan mereka ke Asia melewati perairan Indonesia. Jadi, meskipun jarang disadari, tanpa Indonesia, banyak negara di dunia yang akan kesulitan bertahan. Itu dia. Pengusaha asal Singapura ini menyebutkan bahwa Indonesia itu sangat kaya. Bahkan dunia sebenarnya membutuhkan Indonesia, bukan malah sebaliknya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tanpa Indonesia, Singapura bukan apa-apa. Karena banyak properti di Tanpa Singapura yang Indonesia. dibeli oleh orang Indonesia. Indonesia pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan dari Sayyid Muhammad Alawi bin Maliki ketika mendampingi gurunya Syekh Utsman yang berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ketika rombongan sedang berdoa bermunajat, tiba-tiba Syekh Utsman bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang tengah diikuti oleh beberapa kelompok manusia. Kemudian ia bertanya, siapakah gerangan orang-orang tersebut ya Rasulullah? Tanya Syekh Utsman. Dengan wajah tersenyum Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang dari sebuah negara yang mencintaiku dan aku pun mencintainya. Jawaban itu membuat Syekh Utsman penasaran, dari bangsa mana mereka ya Rasulullah? Mereka dari suatu bangsa yang berlambang Merah. pada merah dan putih, serta menunjuk ke arah Yaman. Setelah tersadar, Syekh Utsman segera bertanya kepada rombongan yang mengikutinya, adakah dari kalian di sini yang berasal dari Indonesia? Aku sangat mencintai Indonesia karena Rasulullah pun mencintai mereka. Rasulullah mencintai Indonesia. Orang Indonesia di mata orang Jordania. Media-media top Eropa berebut memberitakan satu Media-media hal yang top selama ini Eropa. tak pernah mereka sangka, bahwa Indonesia kini diakui sebagai negara paling pemberani di dunia. Keberanian yang bukan hanya kata-kata, tapi sudah dibuktikan di tanah Arab, di hadapan polisi, di hadapan sistem, di hadapan dunia.
Bahkan para pengamat Eropa sampai menyebut bangsa ini tak bisa ditekan, tak bisa ditaklukkan. Inilah bangsa pemilik nyali nomor 1. Pemilik nyali nomor 1 di muka bumi. Indonesia, negara yang dulu mungkin sering diremehkan, kini berdiri tegak di mata dunia. Bukan karena teknologi, bukan karena senjata, tapi karena satu hal, nyali. Ya, keberanian bangsa Indonesia kini tengah disorot oleh media-media besar Eropa. Mulai dari The Guardian, Le Monde, Marca, sampai Sky Sports Europe, semuanya mengangkat headline yang sama. Indonesia, the fearless nation. Bangsa Asia Tenggara ini buktikan arti sebenarnya dari keberanian. Semua bermula dari satu peristiwa yang viral di tanah Arab. Peristiwa yang membuat aparat keamanan Arab Saudi kelimpungan dan membuat dunia bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang Indonesia ini? Kejadian yang mengguncang tanah Arab. Hari itu di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, ribuan supporter timnas Indonesia datang dengan satu tujuan, menyuarakan semangat merah putih, mendukung Garuda berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang mereka temukan bukan sambutan hangat, melainkan diskriminasi dan perlakuan tak pantas. Gate stadion ditutup, akses dibatasi, bahkan polisi Arab Saudi menahan massa pendukung Indonesia. Mereka dipaksa berpindah dari satu pintu ke pintu lain, tanpa kejelasan, tanpa alasan yang masuk akal. Waktu terus berjalan, dan hanya tersisa 5 menit sebelum kick-off. Tapi ribuan supporter Indonesia masih tertahan di luar stadion. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Supporter Indonesia, yang sejak awal dikenal sopan, tertib, dan ramah, mendadak berubah menjadi badai besar yang tak bisa dihentikan. Mereka menolak dihinakan. Mereka menolak dianggap remeh. Barikade kepolisian Arab yang tebal pun dijebol. Suara teriakan "Merdeka! Merdeka!" menggema di luar stadion. Dalam hitungan menit, ribuan supporter Indonesia menerobos masuk ke area stadion, membuat polisi Arab Saudi kalang kabut, berlarian tak tentu arah. Kepolisian Arab Saudi kalah nyali. Media-media Timur Tengah langsung geger. Tayangan video dari berbagai sudut memperlihatkan aparat keamanan Arab Saudi tak berdaya menghadapi amukan moral dari supporter Indonesia. Kepala kepolisian Arab Saudi bahkan akhirnya mengakui secara terbuka, jangan pernah mengusik nyali orang Indonesia. Jangan pernah mengusik nyali orang Indonesia. Kita berdua. Ini dia, tentara Prancis ini lagi asik banget nyanyikan lagu Indonesia, guys ya. Videonya ini lucu. Kata sakit. Tanda merah di pipi. Nah guys, itulah videonya. Ternyata dunia tanpa Indonesia itu sepi loh guys, karena banyak hal-hal yang Indonesia punya itu menjadi kebutuhan pokok bahkan di dunia loh guys. Dan juga Indonesia menjadi pemain utama sekarang di dunia guys ya. Tetap berbangga jadi Indonesia. Jangan lupa like, comment, and share video ini agar tidak ketinggalan video-video menarik di channel Lingga Puri ini guys. Terima kasih guys dan sampai jumpa.